Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beast Tamer I Can See The Fight Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Zhang Lei juga ikut memanggil binatang peliharaannya dengan Windcutter Mantis tipe insek dengan rank 2 tahap 6. Lalu Wang Sueyun pun meminta Lin Ze untuk tetap berada di belakangnya. Dan seketika memanggil binatang peliharaannya yaitu Terror Wasp tipe insek dengan rank 2 tahap 5. Lalu, Lin Ze sendiri nampaknya kali ini akan melihat situasinya lebih dulu serta melihat kemampuan mereka, setelahnya baru mengambil tindakan. Dan seketika para Swarm Beetle mulai menyerang. Melihat hal ini, Zhao Mingsan pun segera meminta mereka semua untuk menyerang. Segera Hornet Rhino maju menggunakan Fiery Assault untuk menyeruduk para serangga. Lalu Zhang Lei pun mulai bersikap sombong dan meminta para serangga itu untuk merasakan hal ini. Dan seketika Windcutter Mantis menggunakan skill Sky Test Slash untuk memotong para serangga itu dengan sangat cepat. Namun tak berselang lama para serangga kembali berdatangan dan mengepung Windcutter Mantis. Wang Sueyun yang melihat hal ini segera merespon dan mengatakan kepada para serangga bahwa itu tidak akan berhasil. Dan seketika Terror Wasp menembakkan jarum beracunnya hingga menjatuhkan Swarm Beetle yang mulai mengepung Windcutter Mantis. Setelahnya, Zhang Lei pun bertanya kepada Lin Ze yang merupakan anak baru mengenai kemampuan mereka. Mereka ini adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Zhang Lei juga meminta Lin Ze untuk bersantai dan tunggu mereka di belakang serta menyemangati mereka. Lalu Zhao Mingsan pun menyebut jika Lin Ze masih mau minta bayaran, maka anggap saja ini sebuah biaya pelajaran untuk Lin Ze. Namun pendapat berbeda datang dari Wang Sueyun yang meminta Lin Ze untuk tenang. Nanti sedikit dari bagiannya akan dirinya berikan kepada Lin Ze. Jadi Wang Sueyun meminta Lin Ze untuk tetap berada di belakangnya dan melindungi dirinya sendiri. Namun kawanan Swarm Beetle pun nyatanya kini mulai bangkit kembali setelah terkena serangan dari mereka. Lin Ze yang memperhatikan hal ini menilai bahwa serangan itu hanya mencolok, tapi tidak begitu berpengaruh pada kawanan Beetle. Hingga Swarm Beetle kembali bangkit dan jumlah mereka semakin bertambah. Setelah sebuah suara terdengar dari dalam lubang. Wang Sueyun pun seketika kaget dan bertanya-tanya suara apakah itu. Hingga Swarm Beetle semakin agresif serta Swarm Beetle dengan ukuran besar mulai keluar. Melihat jumlah mereka yang semakin banyak ini membuat mereka dilanda kepanikan. Zhang Lei pun menyebut bahwa ada sesuatu yang keluar lagi, dan serangga itu memiliki tanduk yang berbeda. Lalu Lin Ze pun bertanya apakah di dalam lubang masih ada yang lebih besar lagi. Hingga Hornet Rhino pun tidak bisa berbuat banyak karena dikepung oleh kawanan Beetle hingga menerima banyak serangan. Begitu juga dengan Windcutter Mantis dan Terror Wasp yang sudah dilumpuhkan. Zhang Lei pun seketika panik dan meminta mereka untuk segera memanggil kembali binatang peliharaan mereka. Jika tidak, itu akan mati. Zhao Mingsan pun seketika meminta Hornet Rhino-nya untuk kembali. Namun nyatanya itu tidak berhasil. Lin Ze pun menyebut bahwa itu tidak berguna. Auman itu tadi memiliki efek melumpuhkan. Binatang peliharaan mereka tidak bisa mendengar perintah mereka lagi. Wang Sueyun pun seketika kaget dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang.
Zhang Lei pun sangat kesal dengan hal ini dan melampiaskannya kepada Lin Ze serta bertanya, jika Lin Ze tahu dari awal, mengapa Lin Ze tidak mengatakannya? Lin Ze pun menyebut bahwa sekarang yang harus mereka khawatirkan bukanlah hewan peliharaan mereka, tapi nyawa mereka sendiri. Dan benar saja jumlah dari Swarm Beetle semakin banyak, dan ini membuat Zhao Mingsan semakin panik, dan seketika mengajak mereka semua untuk segera lari, jika tidak ingin mati. Misi ini sama sekali bukan level normal. Di saat Zhao Mingsan mulai berlari, di saat itu juga Swarm Beetle mulai menyerang. Di saat Swarm Beetle semakin mendekat, Lin Ze pun maju dan menyelamatkan mereka dengan teknik spiritnya yaitu Soul Guardian. Zhang Lei pun seketika kaget dan mengetahui bahwa ini adalah teknik spirit. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh murid dari Akademi Best Taming. Zhang Lei pun bertanya-tanya bagaimana bisa Lin Ze seorang siswa biasa bisa melakukannya. Lin Ze pun seketika meminta Zhang Lei untuk diam dan jangan banyak bacot serta tetap tenang di belakangnya. Zhang Lei pun seketika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lin Ze pun dengan cepat memanggil Ice Crystal Spirit untuk datang. Hal ini pun kembali membuat mereka kaget dan bertanya-tanya, binatang peliharaan jenis apakah ini? Mereka belum pernah melihatnya. Lalu Lin Ze pun menilai bahwa monster ini dibandingkan dengan tingkat beast yang ada di Beast Companion, paling hanya ada di rank 1 tahap 7. Tapi yang jadi masalah adalah jumlah mereka. Mereka tidak memiliki serangan AOE, jadi bisa dibilang mereka tidak bisa langsung bertarung satu lawan satu. Namun Ice Crystal Spiritnya kebetulan mempunyai skill penyerangan dengan jangkauan yang luas. Dan seketika Ice Crystal Spirit melepaskan Extreme Cold Domain, hingga membuat semua Swarm Beetle yang ada di depan Lin Ze membeku. Lin Ze pun segera memberitahu mereka, selagi masih sempat segera ambil binatang peliharaan mereka. Dan tentu saja sebagai gantinya, mereka harus merelakan semua hadiahnya. Mendengar hal ini, Zhao Mingsan pun mengerti. Semua bayaran untuk Lin Ze, asal mereka bisa mengambil kembali binatang peliharaan mereka dengan aman. Namun kembali Zhang Lei menyebut Lin Ze sebagai bocah yang berani mengancam mereka. Dia kira dia adalah Lin Ze, kandidat legendaris yang lulus ujian tingkat superior. Lin Ze pun membenarkan hal itu, dirinya adalah Lin Ze. Wang Suweyun pun sudah menduganya. Dirinya sudah curiga sejak tadi. Mana mungkin seorang anak SMA biasa memiliki kekuatan seperti ini. Wang Suweyun pun meminta tolong kepada Lin Ze untuk menyelamatkan binatang peliharaan mereka. Namun lagi-lagi Zhang Lei membantah semua ini dan bertanya mengapa dirinya harus percaya jika Lin Ze bilang begitu. Dirinya tidak percaya omong kosong Lin Ze. Zhang Lei pun segera meminta Lin Ze untuk mencairkan es ini agar mereka bisa mengambil kembali binatang peliharaan mereka. Mendengar hal ini, Zhao Mingsan segera bereaksi dan memukul Zhang Lei serta menyebutnya bodoh. Zhao Mingsan menekankan bahwa kekuatan yang baru saja Lin Ze tunjukkan sudah cukup membuktikan segalanya. Lalu Lin Ze pun memberitahu mereka bahwa waktunya tidak banyak, esnya akan segera mencair, dan meminta mereka untuk segera mengambil binatang peliharaan mereka sebelum kawanan serangga ini bangun. Wang Suweyun pun seketika bertanya bagaimana dengan Lin Ze sendiri. Serangga-serangga ini tidak bisa dibunuh dengan cara seperti ini. Lin Ze hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Lin Ze pun seketika menyebut jika ingin menangkap pencuri, tangkap pemimpinnya lebih dulu. Zhang Lei yang mendengar hal ini menyadari maksud Lin Ze dan bertanya, apakah Lin Ze mau masuk ke dalam lubang? Lin Ze pun tanpa basa-basi segera melompat masuk ke dalam dan meminta mereka untuk segera menggunakan waktu mereka untuk kabur. Lalu setelah di dalam, Lin Ze pun menilai di sini sangat gelap, tapi dirinya tetap bisa melihat dengan jelas. Sepertinya peningkatan fisik juga berdampak pada penglihatannya, dan seketika Swarm Beetle kembali berkumpul serta menyerang Lin Ze. Namun Lin Ze sudah lebih dulu menggunakan Soul Guardian, dan setelahnya Lin Ze pun menggunakan Soul Force Impact dan menjatuhkan beberapa dari mereka. Namun serangan ini saja masih belum cukup. Lin Ze sendiri menyadari bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Jika terus seperti ini, bahkan Soul Force sebanyak ini, dirinya tetap tidak akan bisa bertahan. Lalu di saat itu Lin Ze baru ingat bahwa dirinya masih punya poin prestasi.
di mana saat ini masih ada dua skill Ice Crystal Spirit yang bisa dipelajari. Dan poin prestasi yang tersisa adalah 150 poin. Lindsay pun menyebut ini sebuah keberuntungan. Dengan ini cukup untuk mempelajari kedua skillnya. Dan seketika Ice Crystal Spirit telah mempelajari skill baru. Menurut Lindsay, dengan Ice Shield, Ice Crystal Spirit bisa bergerak bebas tanpa perlu berada di dalam Soul Guardian miliknya. Lalu Frost Nova sebagai AoE damage luas adalah yang dirinya butuhkan. Dirinya harus mengumpulkan elemen es di sekitarnya lebih dulu. Ini bisa dikombinasikan dengan Extreme Cold Domain. Dan segera Lindsay meminta Ice Crystal Spirit menggunakan Extreme Cold Domain. Dan seketika semua serangga pun membeku. Setelahnya, Lindsay pun membuka Soul Guardiannya dan berjalan keluar dari pelindung. Lindsay pun menilai ini hal yang bagus. Elemen es sudah terkumpul. Dan seketika meminta Ice Crystal Spirit melepaskan Frost Nova. Ice Crystal Spirit pun mulai mengumpulkan elemen es dan memadatkannya menjadi bentuk terkecil. Dan seketika meledakkannya hingga memberikan serangan area yang besar dan berhasil membunuh 50 Swarm Beetle. Lindsay pun nampak takjub dengan hal ini, karena perisainya juga ikut hancur. Serangan ini terlalu kuat, daya hancurnya luar biasa. Selain itu, karena telah berhasil membunuh beberapa Swarm Beetle, status Ice Crystal Spirit mengalami peningkatan di mana saat ini berada di rank 3 tahap kedua, dengan pertumbuhan 89%. Lindsay pun tidak menyangka hal ini, binatang peliharaannya bisa naik level dengan bertarung. Meskipun lambat, tapi jumlah serangga di sini sangat banyak. Tempat yang bagus untuk grinding level. Mungkin hari ini dirinya bisa membuat Ice Crystal Spirit mencapai tahap selanjutnya. Dan kembali suara auman monster terdengar dari dalam gua. Lindsay pun menyebut bahwa sepertinya raja mereka ada di dalam sana. Dan segera mengajak Ice Crystal Spirit untuk masuk. Kemudian di sisi lain, kelompok Zhao Mingsan sudah keluar. Wang Sueyun pun mengatakan bahwa mereka harus segera melapor betapa berbahayanya misi ini. Jika tidak, Lindsay bisa dalam bahaya. Namun Zhang Lei pun bertanya untuk apa Wang Sueyun peduli dengan bocah itu. Dia sendiri yang memilih cari mati. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan menyapa mereka serta bertanya apakah di depan ini adalah area misi Swarm Beetle. Dan dia adalah seorang Bronze Beast Tamer yaitu Luoda. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.